Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd, ikhwati fillah, a'adzakumullahu jami'an. Bidayatan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawasil dirasana. Al-an, nahnu fil fasli athani adillatul kutubi as-samawiyah. Taib, langsung aja kita lanjutkan pelajaran kedua kita, yaitu tentang adillah, ya, jamak daripada dalil, ya, dalil-dalil tentang kitab samawiyah. Nah, yang pertama Zabur. Nah, Zabur ini kitab suci yang diturunkan, ya, kepada Nabi Daud alaihissalam. Nah, kita baca sebagian aja, ya, nggak usah semua. Ini yang pertama, surah Al-Isra ayat 55. Walaqad fassalna ba'dun nabiyyina 'ala ba'd. Sesungguhnya kami telah faddalna, ya, kami telah memuliakan sebagian nabi atas sebagian, yaitu sebagian nabi Allah muliakan daripada yang lainnya. Wa ataina Dawuda zabura. Nah, di sini syahidnya, ya. Nah, yaitu kami telah turunkan kepada Daud Zabur. Kami turunkan kepada Nabi Daud kitab Zabur. Kemudian ini bisa dibaca sendiri yang punya Al-Quran terjemahan. Kita lanjut. Kemudian yang kedua, At-Taurat. Sebagaimana Ana jelaskan pada pertemuan minggu lalu, At-Tauratu hiya Al-Kitab alladzi unzila ala Musa alaihi salam. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kita baca sebagian dalilnya, ya. Ini dia. Yang pertama, wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudal li bani Israil. Dan kami telah berikan kepada Musa kitab, yaitu yang dimaksud di sini kitabnya kitab Taurat. Wa ja'alnahu hudal li bani Israil, dan kami menjadikan Taurat itu sebagai apa? Huda, yaitu petunjuk, ya, bagi Bani Israel. Alla tattakhidu min duni wakila. Untuk apa? Tidak mengambil selain aku, yaitu selain Allah, wakil, ya. Menjadikan selain Allah wakil, ya, wakil dalam peribadahan. Yang kedua ini bisa dibaca sendiri. Yang punya Al-Quran terjemahan bisa dibaca. Yang ketiga ini dalil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini riwayatnya dari sahabat Barra bin Azib, ya. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhrajahu Ahmad. Hadis ini tadi riwayat dari sahabat Barra bin Azib, ya. Sekarang ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, dan Ibnu Jarir, dan Ibnu Munzir, ya. Anil Barra bin Azib qol, bahwasannya Al-Barra bin Azib berkata, marron Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Yahudi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah lewat, ya. Pernah melewati orang Yahudi. Muhammaman, ya. Muhammaman majludan. Ini orang Yahudi yang dilewati ini mukanya dicoreti, ya. Dicoreti pakai apa namanya? Zaman dulu nggak ada tinta, ya. Pokoknya yang cairan yang buat mukanya tuh hitam, majludan. Setelah dicoreti mukanya, kemudian dicambuk, ya, majludan. Fada'ahum. Kemudian Nabi pun memanggil orang-orang Yahudi itu. Faqala. Nabi berkata, ahakadha tajiduna haddazani fi kitabikum? Apakah demikian? Apakah seperti ini kalian mendapati hadduzani, yaitu hukuman zina, di dalam kitab kalian? Maksudnya apakah seperti di Taurat itu seperti ini hukumannya, yaitu dengan mukanya dicoret-coret kemudian dicambuk? Qalu na'am. Orang Yahudi pun berkata, na'am, iya. Pada arajulan min ulamaihim, dan Nabi pun memanggil seseorang daripada ulama mereka, ya. Faqala, dan berkata, anshuduka billahi allazi anzalat taurata ala Musa.
Ini di sini Nabi Muhammad SAW ansyada. Ana lupa artinya ansyada ini. Yaitu nasyid ya, apa namanya? Bernasyidkan, yaitu ansyadaka billahi allazi anzala Taurah ala Musa ahaka tatajiduna haddazani fi kitabikum. Intinya Rasul ini seperti yang di atas tadi ya. Seperti inikah? Menanyai ulamanya itu seperti inikah hukuman bagi pezina, yaitu dengan dicoreti mukanya ya, dicoreti mukanya terus dicambuk. Qala Allahumma la. Ini salah satu ulamanya atau pendetanya orang Yahudi berkata, Allahumma ya, tidak, demi Allah tidak, walaula annaka nasyattani bihadza lam ukhbiruka. Jikalau kamu tidak bernasyid dengan ini, lam ukhbiruk. Artinya apa? Aku tidak memberitahu. Najidu hazzazani fi kitabina ar-rajm. Sesungguhnya ya, pendeta Yahudi ini mengatakan, kami mendapati di kitab kami hukuman bagi pezina ialah ar-rajm. Jadi itu intinya ya, Yahudi itu ya, sebagaimana kita ketahui di Al-Quran sudah dijelaskan, yuharrifunal kalima amma wadi, telah mengubah kitab yang telah Allah tuliskan ya. Yang aslinya hukumnya rajam dihapus, yang riba diharamkan mereka halalkan. Tapi lucunya orang Yahudi ini menghalalkan riba kepada non-Yahudi. Jadi orang Yahudi dengan orang Muslim itu, Yahudi menghalalkan riba, kepada orang Nasrani, orang Buddha halal. Tapi kalau Yahudi dengan Yahudi itu, mereka saling mengharamkan riba. Nggak boleh ada riba sesama Yahudi. Anehnya kita yang orang Islam ini banyak terjadi di bank-bank ya. Nggak hanya bank, orang-orang biasa pun yang istilahnya lintah darat ya, suka ngasih bunga itu. Jangankan orang Nasrani, jangankan beda agama, satu agama pun masih dikasih bunga. Itu sungguh terlalu ya. Kemudian kita pindah yang ketiga, dalil tentang kitab Injil ya. Qala ta'ala fi kitabihil karim. Kita kita baca sebagian. Kita langsung baca syahidnya ya. Inti daripada ayatnya ini dia, wa atainahul injilah, dan kami telah berikan ya kepada Musa itu Injil, fihi hudan wa nur, yang mana di dalamnya itu terdapat huda, petunjuk, dan nur, cahaya. Wa musaddiqal lima baina yadayhi minat Taurah, dan membenarkan daripada kitab Taurat itu, wa hudau wa mau'izatal lil muttaqin, dan sebagai petunjuk dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Maksudnya kitab Taurat yang dibenarkan itu yang telah dirubah oleh orang-orang Yahudi. Taib. Kita lewati ini. Ini dia. Wa amma nuzulul Qur'ani khatimil kutubis samawiyyati fa adillatuha katsirah. Adapun dalil-dalil tentang diturunkannya ya Al-Qur'an itu sangat banyak. Bawadihah, dan sangat jelas. Di antaranya di sini disebutkan cuma 3 ya. Al-Baqarah ayat 2. Yang mungkin antum semua udah hafal. Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab itu yaitu Al-Quran tidak ada keraguan, petunjuk bagi seluruh orang-orang yang bertakwa. Ini kemudian kedua, inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Al-Insan ayat 23, sesungguhnya kami telah turunkan ya kepada engkau wahai Muhammad Al-Qur'an tanzila. Ini maf'ulun mutlak ya dalam istilah nahwu, artinya benar-benar turun ya, tidak ada keraguan. Kemudian Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan unzila fihi al-Qur'an. Ini Al-Baqarah ayat 185, bulan Ramadan merupakan bulan diturunkannya Al-Qur'an, hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyina, dan sebagai bayan ya, penjelasan, minal huda wal furqan, daripada petunjuk dan al-furqan, yaitu yang membedakan yang hak dan yang batil.
Mungkin ini saja. Insya Allah fasal salis kita akan lanjut di pertemuan depan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.